Perkenalkan, nama saya Seladivi Nurhaliza dengan NIM 258. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang Perang Salib. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Apa sih pengertian Perang Salib itu? Perang Salib yaitu perang berskala besar yang diinisiasi, didukung, dan dikampanyekan oleh Gereja Kristen Latin dimulai pada abad pertengahan, yaitu pada tahun 1095 sampai 1291 Masehi. Bertujuan untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem dan wilayah sekitarnya. Pada saat itu, wilayah tersebut dikuasai oleh beberapa pasukan dan pemerintahan Islam. Ribuan orang menuju Yerusalem dan bersumpah untuk memperjuangkan agama Kristen. Mereka menggunakan salib di seragam mereka dan nantinya akan dikenal sebagai tentara salib. Lalu, bagaimana awal terjadinya Perang Salib itu? Perang Salib bermula pada Khalifah Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah mengambil alih Yerusalem setelah pasukan Muslim mengalahkan Kekaisaran Bizantium dalam pertempuran Yarmouk pada tahun 636 Masehi. Pada tahun 1072 Masehi, hubungan politik, perdagangan, dan toleransi antara negara-negara Arab dan Kristen Eropa mencapai titik kritis ketika Fatimiyah kehilangan kendali atas Palestina, yang kemudian dikuasai oleh Kekaisaran Turki Seljuk, yang berkembang dengan beberapa kampanye dan ekspansi di Timur Tengah. Dikenal bahwa bangsa Seljuk mengganggu para pedagang dan berziarah Katolik di daerah perbatasan Palestina. Ini menyebabkan banyak masalah dan memicu Perang Salib di Eropa Barat. Banyak orang menganggap Perang Salib sebagai perang suci karena Kristen Eropa ingin melawan Islam untuk merebutkan tanah suci Yerusalem. Namun, meskipun Perang Salib dimotivasi oleh agama dan sering digambarkan sebagai tugas suci yang diberikan oleh Tuhan, dan banyak dari mereka yang percaya bahwa berpartisipasi dalam perang ini akan memberikan mereka penebusan dosa dan keselamatan jiwa, kita tidak dapat mengatakan bahwa ini sepenuhnya adalah pertempuran dua agama. Selain itu, pertempuran ini juga mungkin terjadi karena alasan lain seperti kepentingan politik, ekonomi, dan kepentingan agama. Keyakinan Kristen dan seruan Paus untuk membebaskan tanah suci dari orang Muslim mendorong para pejuang salib secara agama. Namun, banyak juga pejuang salib yang terlibat karena alasan lain. Misalnya, mereka ingin mendapatkan tanah, kekayaan, atau status sosial yang lebih tinggi. Selain itu, konflik internal antara pejuang salib dan berbagai kelompok muslim menunjukkan bahwa perang ini lebih dari sekedar perselisihan agama. Di sisi lain, banyak pihak di dunia Islam melihat perang salib sebagai invasi oleh pasukan asing daripada sekedar perang agama. Selain itu, konflik internal Islam seperti antara Sunni dan Syiah, serta antara berbagai dinasti dan faksi berkontribusi pada dinamika perang salib ini. Karena perang salib akan terjadi lebih awal di abad ke-8 ketika Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah masih menguasai wilayah itu. Bukan hanya pertempuran dua agama, namun selama mereka membayar pajak, mereka berdamai dengan orang-orang dari agama lain seperti Kristen dan Yahudi di bawah Khalifahan Islam. Selain itu, berziarah dan berdagang Kristen Eropa ke negeri itu untuk ekonomi dinasti Islam. Namun, ketika Seljuk mengambil alih wilayah Yerusalem setelah kekaisaran se-Islam sebelumnya, perdamaian ini menjadi kacau, dan mereka meningkatkan kekerasan di sepanjang rute berziarah Kristen ke tempat-tempat suci mereka. Di sisi lain, di bawah pemerintahan Basilius II, Kekaisaran Bizantium berhasil memperluas wilayah dengan melakukan beberapa penaklukan yang berlangsung selama 50 tahun. Namun, meskipun berhasil memperluas wilayahnya, Basilius II dikenal karena mengabaikan masalah domestik dan tidak berhasil mengintegrasikan dan mengorganisir wilayah yang baru saja ia taklukkan.
Kekalahan Bizantium dimulai dengan pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Sebagian besar Anatolia yang sekarang menjadi Turki dikuasai oleh bangsa Turki Seljuk. Ini juga menyebabkan inflasi dan beberapa konflik internal, termasuk perang saudara yang merusak ekonomi Bizantium. Keadaan menjadi lebih buruk lagi setelah perang saudara dan invasi Turki Seljuk membuat mereka kehilangan banyak wilayah. Pada tahun 1081 Masehi, Jenderal Alexius pertama mengambil alih kerajaan Bizantium dan memulai memperkuat pasukan di bawah pemerintahannya. Lalu, pada tahun 1095 Masehi, Alexius pertama mengirim utusan kepada Paus Urbanus II untuk meminta bantuan dari tentara barat membantu menghadapi ancaman dari Turki dan mengambil kembali wilayah mereka yang hilang. Banyak bangsawan dan kesatria Eropa menyambut dengan antusias perang salib pertama Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi karena permintaan bantuan dari Bizantium ini, serta alasan lain seperti masalah peziarah dan keinginan untuk merebut kembali Tanah Suci. Pada November 1095 Masehi, The Council Clermont, Prancis Selatan, Paus Urbanus II meminta orang-orang Kristen di barat untuk berperang membantu Bizantium dan mengambil kembali Palestina dari tangan Muslim. Robert de Mock menulis bahwa 25 tahun setelah kejadian itu, Paus Urbanus mengatakan siapapun yang hanya karena dedikasi, bukan untuk mendapatkan kehormatan atau uang, pergi ke Yerusalem untuk membebaskan gereja Tuhan, dapat menggantikan perjalanan ini untuk pertobatan. Seruan awal titik dari Perang Salib pertama hingga berakhirnya Perang Salib pada tahun 1291 Masehi. Baik elit militer maupun orang biasa menyambut permohonan Paus Urbanus. Mereka yang mengikuti seruan tersebut mulai mengenakan salib sebagai tanda kesetiaan mereka kepada gereja dan niat mereka untuk membantu Bizantium dan mengambil kembali Yerusalem dari tangan Muslim di Palestina. Karena perang salib pada dasarnya adalah peziarah daripada operasi militer, mengalihkan fokus ke Yerusalem adalah langkah penting. Meskipun perang dianggap adil, Kristen tidak memiliki konsep tentang perang suci dari sudut pandang teologis. Selain itu, berperang tidak dianggap sebagai cara untuk memperoleh keselamatan surgawi, seperti yang mungkin ada dalam beberapa konsep teologi lainnya. Namun, orang yang pergi ke tempat suci mungkin mendapatkan manfaat spiritual. Paus Urbanus II sangat memahami bahwa perang salib harus dilihat sebagai tindakan militer dan peziarah. Dengan itu, perang salib pertama terjadi. Bagaimana periodisasi perang salib itu? Yang pertama, periode perang salib yaitu pada tahun 1096 sampai 1099. Pada masa itu, 4 pasukan tentara salib terbentuk dari beberapa wilayah di Eropa Barat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Raymond dari Saint Gilles, Godfrey dari Bouillon, Hugues dari Vermandois, Bohemond, dan Tancred. Pada tahun 1096 Masehi, tentara salib memasuki Bizantium. Di bawah komando sekelompok orang dan pasukan berangkat lebih awal dan dikenal sebagai perang rakyat. Ketika kelompok tentara salib yang dipimpin oleh Peter tiba di Kaisar Bizantium, Kekaisaran Alexius menekankan agar mereka menunggu kedatangan bangsawan barat lainnya untuk memperkuat pasukan tentara salib. Namun, Peter dan pasukan bersikeras untuk pergi dan akhirnya mereka yang kekurangan pasukan dikalahkan dalam penyergapan yang dilakukan oleh pasukan Turki di luar kota Nicea, dengan hanya 3.000 orang yang berhasil melarikan diri. Sementara itu, pada tahun 1096 Masehi, kelompok tentara salib yang dipimpin oleh Pangeran Emiko dibunuh di Rhineland. Tindakan ini menimbulkan kemarahan dan menimbulkan krisis yang signifikan dalam hubungan antara komunis Yahudi dan Kristen. Ketika keempat pasukan utama tentara salib tiba di Konstantinopel, Alexius menekankan agar para pemimpin mereka bersumpah setia kepadanya dan mengakui kekuatan mereka atas wilayah yang mereka taklukkan dari Turki serta wilayah lain yang mungkin mereka taklukkan.
Namun, hanya Bohemond yang menolak untuk bersumpah. Dalam pengepungan Antiokhia dari Oktober 1097 hingga Juni 1098, tentara salib melakukan pertempuran pertama mereka. Mereka menghadapi pasukan muslim yang dipimpin oleh Gerboga, seorang prajurit. Bohemond dan pasukannya berhasil mengalahkan dan melakukan beberapa pembantaian di Antiokhia pada Juni 1098. Setelah merebut Antiokhia, mereka memilih untuk tetap di sana dan mencegah serangan dari pasukan lain. Pada 7 Juni 1099 Masehi, tentara salib tiba di Yerusalem dengan bantuan dari Geona. Mereka mulai membangun 2 menara, ketapel, dan alat pemecah lainnya untuk menembus pertahanan kota. Pada Juli 1099 Masehi, di bawah komando Godfrey, para tentara salib mulai menyerang tembok Yerusalem pada malam hari. Mereka berhasil memasuki kota pada 15 Juli 1099 Masehi. Setelah memasuki kota, para tentara salib mulai mengambil alih kota dan dengan korban sekitar 3.000 hingga 10.000 orang muslim dan Yahudi. Para tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey mengalahkan Mesir di Askalon pada 12 Agustus 1099 Masehi. Kemenangan ini menandai akhir dari Perang Salib pertama dan memperkuat posisi tentara salib di Yerusalem. Lalu, Perang Salib kedua dimulai pada tahun 1144 Masehi, yaitu awalnya terjadi ekspansi di kota Edessa yang dilakukan oleh pemimpin dari bangsa Seljuk, yaitu Iman ad-Dizangi. Ekspansi tersebut dilakukan untuk menguasai daerah tersebut dan sebagai balasan terhadap pembantaian yang dilakukan oleh tentara salib terhadap kaum muslim. Setelah merebut kota Edessa, Zangi dan pasukannya mulai membunuh orang Kristen. Ini menyebabkan Perang Salib Kedua, Reconquista, dan Perang Salib Utara. Setelah kejadian ini, pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi membangun kekuatan dan berhasil menaklukkan Yerusalem. Pada Desember 1145 Masehi, Paus Eugene III mengeluarkan bull Quantum Predecessors yang meminta Perang Salib Kedua untuk mengembalikan kekuasaan Kristen di Edessa. Raja-raja Eropa seperti Louis VII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman terlibat dalam Perang Salib ini. Namun, mereka terlibat dalam pertempuran dengan Kaisar Manuel I di Anatolia. Pasukan salib terus diserang oleh pasukan Seljuk dan mereka mengalami kekalahan dalam pertempuran Dorylaeum kedua pada tanggal 25 Oktober 1147 Masehi. Pengepungan Damaskus juga berakhir dengan kekalahan mereka karena kekurangan strategi dan bantuan dari Nur-ad-Din. Akhirnya, Perang Salib Kedua berakhir dengan jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1187 yang kemudian memicu Perang Salib Ketiga. Perang Salib Ketiga yaitu dimulai setelah kegagalan Perang Salib Kedua, yaitu Gregorius ke-8 mengeluarkan Bulla Audita Tremendi pada 2 Oktober 1187 Masehi sebagai seruan untuk memulai Perang Salib Ketiga yang dipimpin oleh Kaisar Romawi Fredrik ke-1, Richard ke-1, dan Philip ke-2. Perang Salib ini dimulai dengan tujuan untuk mengambil alih Yerusalem dari tangan Salahuddin. Richard dan pasukannya berlayar ke Palestina, sementara Fredrik bergerak melalui darat. Fredrik berhasil mencapai Anatolia dan memenangkan pertempuran di Iconium pada Mei 1190 Masehi. Tetapi ia tenggelam pada Juni 1190 Masehi. Richard tiba di Acre pada Juni 1191 dan menguasai wilayah tersebut. Ia melakukan pembantaian di Ayadiyeh yang dipicu oleh Salahuddin dan kemudian memenangkan pertempuran di Arsuf dan menguasai pantai tengah Palestina. Pada September 1191 Masehi, Richard memerintahkan pasukannya mundur. Pasukan Salahuddin kemudian merebut Jaffa, tetapi Richard mengusir mereka dan mencapai kesepakatan dengan Salahuddin, yaitu dengan perjanjian Jaffa, untuk membiarkan Muslim memegang Yerusalem sementara peziarah dan pedagang Kristen bebas mengunjungi kota tersebut. Lalu, Perang Salib Ketiga ini diakhiri dengan perjanjian Jaffa. Lalu Perang Salib keempat
dimulai pada tahun 1202 sampai 1204 Masehi yang dimulai oleh Paus Innocent ketiga dan bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Muslim dan berakhir pada 1 Juli 1158 Masehi dengan kemenangan tentara salib atas kota-kota penting seperti Sidon dan Beirut. Namun, pada saat pengepungan Zara tahun 1202 dan penjarahan Konstantinopel pada tahun 1204 adalah hasil dari peristiwa ekonomi dan politik. Setelah penjarahan Konstantinopel, Kekaisaran Bizantium terbagi menjadi 3 negara, yaitu Nicea, Trebizond, dan Epirus. Perang Salib keempat menyebabkan skisma Timur Barat dan runtuhnya Kekaisaran Bizantium, meningkatkan kestabilan di daerah tersebut. Kekaisaran kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah Balkan, Anatolia, dan kepulauan sekitarnya, membuatnya rentan terhadap invasi oleh Kesultanan Ottoman yang kemudian mengambil alih Konstantinopel. Lalu, Perang Salib kelima terjadi pada tahun 1217 sampai 1221. Pasukan salib terus berjuang untuk merebut Yerusalem dan Palestina dari penguasa Muslim Mesir. Pada tahun 1218, Komte Hollanda Willem pertama memimpin pasukan dari Belanda, Valdria, Frisia, dan Jerman untuk menyerang Damietta di Mesir. Mereka berhasil merebut Damietta pada November 1219, tetapi gagal menaklukkan Kairo pada bulan Juli 1221. Mereka dihadang oleh serangan mendadak Sultan Al-Kamil dan kalah pada pertempuran Mansurah. Akhirnya, pasukan salib menarik diri dan membuat perjanjian dengan Sultan untuk gencatan senjata selama 8 tahun. Sebagai bagian dari perjanjian, sejumlah sandera ditahan. Pada 8 September 1221, Damietta diserahkan dan mengakhiri Perang Salib kelima. Lalu, Perang Salib ke-6 pada tahun 1228 berhasil mengembalikan Yerusalem ke kekuasaan Kristen melalui diplomasi dan perjanjian dengan Sultan Al-Kamil. Perjanjian ini memungkinkan peziarah Muslim memasuki kota itu tanpa gangguan dari orang Kristen. Ini merupakan contoh dari keberhasilan Perang Salib terakhir. Lalu apa sih dampak terjadinya Perang Salib itu? Dampak terjadinya Perang Salib diantaranya meningkatkan ketegangan antara dunia Islam dan Kristen Barat. 2. Pengaruh pada masyarakat Muslim. 3. Pengaruh pada perekonomian. Pengaruh pada politik dan wilayah. Lalu pengaruh pada agama, pengaruh pada budaya, dan pengaruh pada jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sudah menonton.